Baik teman-teman semuanya, selamat datang ya, bertemu lagi di channel Flash Cloud. Kali ini teman-teman, atau di video ini ya, kita akan coba membuat sebuah landing page ya, dengan menggunakan AI ya. Untuk AI yang akan kita gunakan nantinya adalah Gemini ya. Jadi ini adalah produk dari Google ya teman-teman. Oke, sebelum itu saya jelaskan dulu untuk kira-kira ya, website apa sih yang akan kita buat. Nah, di sini tentunya yang akan kita buat adalah landing page sederhana aja, teman-teman ya. Yaitu untuk promo ya, layanan apa ya, tour travel umroh gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ini semua menu yang ada di sini itu mengarah ke bagian bawah ya, teman-teman. Di bawah sini. Nah, kemudian nanti hanya dua file yang kita coba buat ya, yaitu indeks PHP dan database-nya ya, teman-teman. Supaya nanti kalau mau mengedit layanan ya ini tidak perlu minta lagi ke AI, tapi bisa diubah dari dashboard gitu ya, dari dashboard websitenya. Oke, jadi kita coba lihat dulu ya. Di sini ada bagian utama yaitu section hero-nya ya, seperti ini. Nah, kemudian nanti bisa dilihat di sini. Kita coba scroll ke bawah. Nah, ini ya, yang lainnya misalnya kenapa memilih kami. Lalu ada listing paket layanan ya. Nah, di sini nanti kalau kita booking itu muncul pop up dan nanti di redirect ke WhatsApp ya, teman-teman di sini ya. Kita bisa input nama, nomor WhatsApp, jumlah jamaah, email dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini ada testimoni dan bagian footer dari web ya. Oke, jadi ada beberapa tahapan yang akan kita coba lakukan di video ini ya, teman-teman. Jadi yang pertama, pastikan teman-teman sudah memiliki prompt ya. Jadi kalau belum, teman-teman tinggal minta aja misalnya di ChatGPT, misalnya buatkan uh, saya prompt gitu ya untuk membuat landing page layanan umroh dengan menggunakan PHP dan MySQL. Kita akan coba gunakan ini untuk database-nya ya. Lalu teman-teman tinggal enter aja. Nah, nanti akan dibuatkan untuk prompt-nya. Oke, di sini prompt-nya sudah dibuat ya. Nah, ini kalau teman-teman mau gunakan, tapi tergantung ya apakah terlalu panjang atau tidak nantinya ya. Uh, dengan menggunakan Gemini ya. Nah, kalau saya sendiri sih karena hanya sebagai contoh aja, saya langsung tulis aja di Gemini-nya ya. Kalau teman-teman mau bisa di copy untuk prompt ini ya. Atau sebaiknya teman-teman list aja kebutuhannya seperti apa di catatan manual gitu ya. Misalnya di Notepad atau yang lainnya gitu ya, teman-teman. Jadi nanti tinggal di input aja gitu, tinggal dibuat gitu ya. Nah, contoh di sini ya, di Gemini-nya itu saya sudah buat sebelumnya ya. Jadi di sini. Nah, saya hanya minta seperti ini aja. Buatkan saya sebuah landing page untuk layanan umroh ya. Kemudian siapkan dua file ya yang bisa digunakan ya, yaitu front end dan database PHP MySQL. Di mana untuk sistem CRUD-nya ya, itu nanti admin bisa ubah logo, tambah paket layanan, dan seterusnya. Nah, jadi saya hanya minta ini saja. Tapi kalau teman-teman mau lebih detail, silahkan dibuatkan aja gitu ya. Detailnya seperti apa. Nah, contoh di sini ya, saya menggunakan mode canvas ya. Teman-teman akses aja. Ini saya menggunakan versi gratis ya. Kalau teman-teman mau upgrade, silahkan pilih upgrade di sini. Nah, di sini nanti tinggal diklik kirim. Maka nanti akan dibuatkan ya dua filenya ya. Nah, oke, mungkin bagian ini saya akan percepat aja ya, atau saya akan pause
Karena sebelumnya saya sudah coba buat ya teman-teman di sini. Nah, ini ya, kemudian itu akan dibuatkan seperti ini untuk database-nya dan juga landing page-nya ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ada kendala ya di sini misalnya website error tinggal diperbaiki atau yang lainnya. Nah, karena sebelumnya saya sudah buat, jadi saya akan pakai ini ya. Nah, nanti teman-teman tinggal klik aja dan download di sini. Ini untuk database-nya dan ini untuk front end-nya ya. Ini adalah file index PHP-nya ya. Nah, teman-teman tinggal download di sini. Oke, ini juga nih sudah dibuatkan ya. Nah, gini. Oke. Nanti silahkan di-download file yang disediakan di sini. Nah, contoh di sini saya sudah download teman-teman ya. Ini sebelumnya saya sudah ubah nama database-nya. Jadi ada dua file aja, yaitu index.php dan ini untuk database-nya. Nah, ini yang akan kita online-kan ke dalam hosting ya. Nah, selanjutnya berarti yang harus teman-teman lakukan atau sediakan adalah melakukan pembelian hosting dan domainnya. Di sini untuk layanannya dari Flash Cloud, teman-teman ya, klik aja di Flash ID atau cek di deskripsi video, nanti ke produk dan ke hosting di sini ya. Nah, di sini tinggal pilih aja paket yang diinginkan. Teman-teman bisa mulai dari paket yang paling kecil, atau kalau kebutuhannya besar ya silakan ambil paket yang diinginkan ya. Ini nanti bisa bayar per bulan atau per tahun gitu ya. Nah, nanti teman-teman setelah melakukan pendaftaran ya, itu pertama di bagian data sini teman-teman tinggal ke wallet, di top up dulu ya. Nah, ini top up sebelumnya. Nah, nanti tinggal di top up di sini. Setelah itu teman-teman tinggal beli domain di sini ya, tinggal register ya. Domain yang diinginkan. Lalu setelah itu setelah domainnya aktif, teman-teman tinggal hubungkan aja di bagian sini ya. Itu ke name servernya. Begitu juga untuk hostingnya ya, silahkan teman-teman register di sini. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara belinya, itu cek aja di channel Flash Cloud, itu ada di bagian paling bawah atau nanti di deskripsi video ya, yaitu cara beli hosting yang paket cPanel ya. Nah, silahkan teman-teman ikuti video ini. Oke, anggap saja di sini teman-teman sudah melakukan pembelian. Nanti teman-teman tinggal ke bagian hosting, lalu klik di sini ya. Klik di bagian manage ya dari paket yang dibeli, lalu login to cPanel. Oke, di sini setelah masuk ya, teman-teman ke bagian database, cari aja di sini namanya database wizard, silahkan diklik. Nah, kemudian masukkan nama database yang diinginkan ya. Contoh, saya masukkan web umroh ya, sebagai contoh. Klik next step. Sambil menunggu, saya akan buka notepad teman-teman. Oke, lalu dibuat password. Saya akan generate aja. Lalu passwordnya ini saya copy ya, karena nanti digunakan untuk settingan selanjutnya. Dan untuk data usernya, database user saya samakan. Teman-teman bisa buat beda ya. Create. Nah, kemudian di bagian ini di copy aja untuk database name dan database user. Lalu di checklist di all privilege dan make changes. Nah, selanjutnya di bagian sini ya, silahkan cari aja namanya file manager. Nah, di sini. Nah, untuk web yang saya gunakan ini ya. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah install beberapa web, jadi tampilannya seperti ini. Tapi saat ini kosong ya. Nah, di bagian file manager ke public HTML ya, lalu di upload. Sebentar ya, kita coba tunggu dulu. Public HTML. Nah, di sini tinggal upload, lalu upload file index PHP-nya ya, teman-teman, sorry. Nah, di sini. Nah, yang ini. Oh ya, sebagai disclaimer, kalau teman-teman memang projectnya cukup kompleks, itu sih mungkin bisa gunakan AI yang lainnya ya, misalnya menggunakan anti-gravity, Cloud Code, atau mungkin pakai apa ya, Codex ya. Kalau
webnya cukup kompleks ya. Karena menurut saya kalau untuk Gemini, kalau webnya cukup kompleks itu menurut saya sendiri belum terlalu bisa digunakan ya, gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk web-web sederhana seperti ini sih sudah cukup bisa ya. Nah, di sini tinggal tarik aja filenya, kita kembali. Nah, di sini ya index.php ini abaikan karena sebelumnya saya pernah coba buat beberapa web ya. Jadi yang file ini. Nah, sekarang coba di refresh. Nah, maka sudah muncul ya di sini untuk web utamanya ya, yaitu index.php. Nah, sekarang teman-teman tinggal kembali ke sini boleh nih ya. Cari php-admin. Nah, ini diklik. Oke, selanjutnya di bagian sini tinggal dicari aja nama database-nya tadi, yaitu ini ya, web umroh. Nah, ini sebelumnya saya pernah buat beberapa web. Nah, jadi ada beberapa database. Nah, ini tinggal diimport. Nah, selanjutnya tinggal tarik database-nya ya, yang sudah di-download dari Gemini-nya. Yang database ini ya. Kalau di sini yang ini ya. Nah, ini database-nya ya. Oke. Nah, kita kembali ke sini, teman-teman tinggal tarik aja filenya. Nah, ini sudah berhasil. Sekarang kita refresh. Nah, jadi web ini tinggal kita konekkan ke database-nya. Jadi teman-teman kembali ke sini di index.php, diedit aja ya, diedit. Nah, itu biasanya akan menyertakan settingan ya untuk konfigurasi database-nya. Nah, ini ya. Nah, database-nya ini ya. Diarahkan aja ke sini. Di sini ya, di bagian DB user tinggal teman-teman arahkan aja. Ini karena sebelumnya saya pernah coba buat teman-teman. Jadi sudah ada database yang diubah ya. Oke, kita masukkan passwordnya juga, sorry. Passwordnya ya teman-teman. Passwordnya di sini. dbpass ya, yang ini. Kemudian untuk user dan database name-nya di sini. Oke ya, jadi dua. Oke. Nah, save changes. Sekarang teman-teman tinggal refresh. Nah, lalu tinggal klik login di sini. Nah, biasanya password bawaannya itu teman-teman bisa ambil aja dari sini. Dari landing page atau dari tools Gemini-nya. Nah, cari aja biasanya apa yang disertakan. Nah, ini ya. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman tinggal tanya aja di sini ya. Oke, contohnya di sini username-nya admin dan passwordnya admin 123 ya. Nah, tinggal di sini ya. Tinggal kalau dibuatkan login seperti ini, tinggal login aja ya. Nah, tinggal masuk. Nah, apakah berhasil atau tidak ya? Kita coba lihat dulu. Oke, saya coba tes lagi ya, teman-teman. Admin 123. Nah, kalau tidak berhasil, kita coba ubah mandiri aja. Jadi di PHP admin di database-nya di admin user ya. Ini diedit aja. Oke, saya akan coba masukkan admin 123. Lalu passwordnya ini ya, teman-teman ubah aja ke hash ya, yang ini. Oke, klik go. Coba kita refresh ya. Oke, nah sudah masuk nih ya. Berarti tadi mungkin ada konfigurasi yang salah di passwordnya ya. Atau memang harus diubah dulu ya. Nah, di sini sudah masuk, kita coba keluar. Kita masuk lagi. Nah, sudah ya. Oke. Nah, jadi dari sini nanti teman-teman bisa menambahkan nih untuk paketnya ya. Contohnya kita bisa editing misalnya di sini teman-teman. Nah, ini ya. Oke, di sini untuk gambarnya menggunakan URL. Nah, berarti kalau teman-teman nggak mau pakai URL, itu perlu dijelaskan di dalam prompt-nya ya. Misalnya gambarnya adalah file yang diupload gitu ya. Karena mungkin nanti bisa mempengaruhi SEO dari webnya ya. Karena kalau seperti ini kan dia ya SEO webnya mengarah ke penyedianya ya. Ini pakai Unsplash kalau teman-teman lihat. Nah, di sini bisa dilihat nama paket umrohnya, kategori gitu ya. Lalu harga, durasinya, tanggal keberangkatan, fasilitas yang lainnya, hotel dan seterusnya ya.
Nah, oke. Nanti di sini juga ada pengaturan logo dan seterusnya ya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan aja ya. Oke. Kita coba keluar. Nah, di sini kita coba lihat ya. Oke, sudah berfungsi semua. Kita coba daftar ya. Nah, di sini kalau mau daftar ya, jadi namanya misalnya Dopa gitu ya. Contohnya, ini contoh aja, email, lalu, nah misalnya gini, oke, tinggal lanjutkan ke WhatsApp, nanti akan di redirect ke WhatsApp. Nah, WhatsApp ini teman-teman bisa ganti melalui member area langsung ya. So, oke teman-teman, jadi seperti itu aja untuk pembuatan landing page sederhana ini dengan menggunakan Gemini, yaitu produk dari Google, dan dimana kita bisa langsung mengonline-kannya ke dalam hosting ya. Nah, tentunya nanti teman-teman harus improve ya, fiturnya seperti apa aja yang diinginkan, kemudian warna dan seterusnya ya. Karena ini tadi di promptingnya itu saya tidak menyebutkan warna ya, langsung dibuatkan aja seperti ini ya, oleh toolsnya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman.